Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pasar Modal Syariah. Kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara SBSN. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Tiana Oktaviani dengan NIM akhir 001, kedua Ovia Mita Ristiana dengan NIM akhir 002, ketiga saya sendiri Asti Putri Soliha dengan NIM akhir 021, keempat Nala Nurul Ngaini dengan NIM akhir 030, dan yang kelima Alfi Rohmatia dengan NIM akhir 039. Kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi subbab. Yang pertama ada pengertian, asal, dan keistimewaan suku. Kedua, aspek hukum legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Ketiga, produk suku negara. Keempat, masalah-masalah sekuritas suku. Kelima, tinjauan umum pasar suku. Keenam, penerbitan suku oleh pemerintah. Dan yang ketujuh, terdapat sistem perhitungan bagi hasil suku pemerintah. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Dalam periode klasik, suku berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yaitu syak, yang bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain menyebutkan kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata canggue dalam bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak atau pengalihan kepemilikan, obligasi atau kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi, fakta historis menunjukkan bahwa suku merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Dalam Fatwa nomor 32 garing DSN MUI nomor 9 2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dan obligasi saat jatuh tempo. Sukuk dapat diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. Yang pertama, kepemilikan aset terwujud tertentu. Yang kedua, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Atau yang ketiga, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN atau dikenal dengan sukuk merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas pembagian penyertaan terhadap SBSN baik dari mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN bukan hanya kepemilikan surat utang berharga, tetapi bukti kepemilikan aset atau manfaat, jasa dan hak, serta pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang surat berharga syariah negara sesuai transaksi yang digunakan. Serta dalam pemindahan kepemilikannya mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan. Keistimewaan berinvestasi di suku, yaitu yang pertama, dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Yang kedua, bagi penerbit, suku berperan sebagai alternatif sumber pendanaan yang mengalami defisit. Hasil dari penjualan suku dapat menjadi tambahan modal bagi perusahaan penerbit.
Contohnya, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk pekerjaan infrastruktur dikarenakan APBN mengalami defisit, maka pemerintah bisa mengeluarkan suku yang diperjualbelikan kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu legal. Suku juga dapat diterbitkan oleh pemerintah. Suku yang diterbitkan oleh pemerintah ini termasuk dalam penggolongan surat berharga syariah negara. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pemerintah secara langsung mendukung dibentuknya instrumen investasi syariah ini. Undang-undang tersebut secara otomatis menjadi payung hukum diterbitkannya suku sehingga suku menjadi sarana investasi yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu terjamin keamanannya. Dalam pasal 5 Undang-Undang SBSN menyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko atau DJPPR, sehingga sudah dipastikan instrumen ini terjamin keamanannya. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah sebagai penyertaan atas aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk menjamin keberadaan SBSN, maka pada tanggal 7 Mei 2008, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, yaitu mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Dasar pertimbangan pemerintah pada saat menyusun dan mengesahkan undang-undang tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI 9 Tahun 2002, yaitu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Produk sukuk merupakan investasi yang kondusif dan solusi untuk mengurangi beban hutang luar negeri. Untuk itu, pemerintah menerbitkan suku untuk peluang investasi. Terkait dengan produk suku yang merupakan salah satu produk keuangan syariah yang terus berkembang. Produk sukuk ini menjadi sarana bagi investor untuk sarana investasi yang menguntungkan dan menjadi sarana bagi pemerintah jika suku negara untuk membiayai beberapa perbelanjaan negara. Dalam perkembangannya, suku terus bertumbuh dan bervariasi dalam perkembangannya. Skema suku saat ini juga semakin bervariasi. Di antaranya dengan munculnya suku link wakaf atau CWLS dan skema suku lainnya. Berikut perkembangan suku negara yang terdiri dari beberapa jenis suku, yaitu yang pertama, Proyek Basis Suku atau PBS, yang kedua, Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPNS, yang ketiga yaitu Suku Nasional Indonesia atau SNI, yang keempat yaitu Suku Retail atau SR, dan yang terakhir yaitu Suku Tabungan atau ST. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat dengan SBSN atau dapat disebut dengan sukuk negara, yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas sebagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokok negara oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya SBSN dapat berupa yaitu yang pertama, SBSN Ijarah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, dan yang kedua yaitu SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah, yang ketiga yaitu SBSN Musyarakah yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, dan yang terakhir yaitu SBSN Istina yang diterbitkan berdasarkan akad istina.
SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Al-Amin 2007 mengidentifikasi masalah-masalah seputar suku antara lain. Yang pertama, jaminan oleh pihak ketiga dalam struktur suku ijaroh untuk melindungi investor yang masih diperdebatkan oleh pakar syariah. Kedua, model jual dan sewa kembali sale and leaseback pada suku ijaroh yang dianggap sebagai bentuk lain dari bai al-wafa, bai al-istiqlal atau bai al-inah yang masih diperdebatkan pakar syariah. Dan yang ketiga, pricing pada suku ijaroh yang masih mengacu pada libor, sehingga return tidak merefleksikan pembayaran sewa underlying aset tetapi pada interest rate. Dalam suku musyarakah, ada jaminan pengembalian modal oleh salah satu pihak, di mana dalam perjanjian musyarakah menurut hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Belum ada model rating khusus pada suku. Permasalahan dalam pengembangan suku negara bahwa pemerintah masih belum optimal dalam upaya pengembangan suku negara, baik dari pembuatan regulasi maupun framework yang masih menginduk pada produk konvensional. Emiten masih belum optimal dalam menerbitkan suku negara. Dapat dilihat dari masih sedikitnya suku negara yang diterbitkan. Karakteristik produk suku negara masih menginduk kepada produk konvensional dan belum mempunyai benchmark. Investor masih kurang bijak dalam menerima dan menilai produk investasi syariah pada pasar modal syariah, sehingga kepercayaan terhadap suku negara pun masih minim. Pasar modal syariah memiliki 3 instrumen, salah satunya yang telah banyak diterbitkan oleh negara maupun korporasi adalah obligasi syariah atau sukuk. Perdagangan sukuk di pasar sekunder juga telah diatur dalam standar syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Dalam AAOIFI, sukuk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Suku yang dapat diperdagangkan yaitu diantaranya suku dengan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Sedangkan suku yang tidak dapat diperdagangkan yaitu suku dengan akad istighna atau murabahah dan akad salam. Di Indonesia, suku pertama yang muncul di pasar adalah suku korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk yaitu OS Mudharabah Indosat. Suku ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan nilai emisi sebesar 175 miliar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih 5 tahun. Saat ini pasar suku di Indonesia atau Bursa Efek Indonesia tidak hanya mencakup suku yang diterbitkan oleh korporasi namun juga diterbitkan oleh negara. Suku yang diterbitkan oleh negara secara garis besar terdiri atas suku yang diperjualbelikan dalam nominal besar dan suku yang diterbitkan dengan nominal kecil atau suku retail. Suku pemerintah atau suku negara yaitu suku yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Suku negara dikenal juga dengan nama Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Tujuan penerbitan SBSN menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 yaitu SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk pembangunan proyek. APBN yang defisit menyebabkan pemerintah menerbitkan suku negara. Beberapa peran penting suku negara diantaranya mendorong perkembangan sektor keuangan syariah nasional, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN, menertibkan pengelolaan BMN dan pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah, membantu Bank Indonesia dalam menjalankan open market operation dan menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Terdapat 7 instrumen suku negara yang ditujukan untuk investor individu maupun investor institusi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Di antaranya, yang pertama suku retail.
Penjualan suku retail dilakukan kepada investor individu melalui agen penjualan dengan minimal pembelian Rp1.000.000. Imbalan atau kupon bersifat fixed dengan pembayaran setiap bulan dan dapat diperjualbelikan. Yang kedua, Islamic Fixed Rate atau IFR. Penjualan IFR dilakukan melalui lelang dan private placement kepada investor institusi. Imbalan bersifat fixed yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan mata uang rupiah. Sama dengan suku retail, IFR dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Yang ketiga, surat perbendaharaan negara syariah atau SPSN. Penjualan SPNS dilakukan kepada investor melalui lelang dan private placement. Imbalan berupa diskonto dan periode SPNS maksimal 1 tahun. Yang keempat, suku dana haji Indonesia atau SDHI. Penjualan SDHI dilakukan kepada investor institusi lembaga pengelola dana haji melalui private placement dengan imbalan berupa kupon bersifat fixed yang dibayarkan setiap bulan dengan mata uang rupiah. SDHI tidak bisa diperjualbelikan. Yang kelima, Project Band Suku atau PBS. Penjualan PBS dilakukan kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan berupa kupon bersifat fixed yang dibayarkan setiap 6 bulan. Suku ini dapat diperjualbelikan. Yang keenam, suku falas. SPSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan. Penerbitan suku falas dilakukan di pasar internasional dengan mata uang USD atau US dollar dengan sistem penjualan Joint Lead Manager. Yang ketujuh, suku tabungan. Penjualan suku ini dilakukan kepada investor individu warga negara Indonesia atau WNI. Imbalan berupa kupon yang sifatnya floating with floor dan dibayarkan setiap bulan. Suku ini tidak dapat diperjualbelikan tetapi memiliki fasilitas early redemption. Yang pertama, suku retail. Dalam suku retail SR013, bagi hasilnya memiliki sifat yang tetap dan persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan suku tabungan, yaitu sebesar 6,05%. SR013 dapat dipesan minimal sebesar 1 juta dan maksimal sebesar 3 miliar rupiah. Jika dilihat dari jangka waktu, SR memiliki jangka waktu selama 3 tahun dan memiliki fleksibilitas di pasar sekunder, yaitu dapat diperdagangkan kepada pihak lain. Yang kedua, suku tabungan. Dalam suku tabungan 006, pemerintah memberikan bagi hasil yang sifatnya mengambang minimal sebesar 6,75% per tahun dan mengacu pada Bank Indonesia 7 DRRR yang akan mengalami penyesuaian setiap 3 bulan sekali. Jika terjadi kenaikan Bank Indonesia 7 DRRR, maka persentase bagi hasil pun akan mengalami kenaikan. Apabila Bank Indonesia 7 DRRR menurun, maka ambang bagi hasil minimal tetap 6,75%. Bagi hasil ini diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo ST tiba. Masa berlaku suku tabungan selama 2 tahun. Selama masih dalam masa berlaku, ST tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Baik, itu tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.